Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Sungguh Tuhan, kami mau selalu bersama dengan Engkau. Sertai kami Tuhan setiap langkah kami. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti yang saya ucapkan, mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. jadilah kehendakmu Di bumi ini, di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami. rezeki yang menjadi bagian kami Secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. kepada banyak bangsa. Sedangkan kami sendiri Sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. tidak punya pinjaman, Cukup untuk cukup untuk menjadi saksi Tuhan. menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Mulai dari Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk Cukup untuk menjadikan menjadikan semua bangsa murid Kristus. semua bangsa murid Kristus. Membaptis mereka Membaptis dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. untuk rezeki yang secukupnya, Dan ampunilah dan ampunilah dosa-dosa kami. dosa-dosa kami. Ampunilah Ampunilah kesalahan kami. kesalahan kami, Seperti kami pun seperti kami pun mengampuni orang-orang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah Sebab Engkaulah yang empunya yang mempunyai kerajaan, kerajaan, kuasa, kuasa, dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, bersama-sama kita akan bacakan Mazmur 91 ini. Alkitab berkata bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, dan siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan suara yang keras dan semangat di tempat kita masing-masing, kita membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku,
tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami ucapkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya pengurapan yang daripada Tuhan, pewahyuan daripada Roh Kudus, Kau curahkan kepada hamba-Mu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Apapun yang dia sampaikan Tuhan, itu semua akan memberkati setiap kami. Dan biarlah setiap kami semuanya ini boleh membuka hati kami, menjadi murid Kristus yang menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Salam revival, salam kebangkitan. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu C. Bagaimana kabarnya? William, Shalom Sisil. Ya, shalom juga. Baik. Shalom juga saudara ya. Hari ini kita ada bersama dengan Pastor Yongki dan Ibu Yongki ada di Indonesia juga bersama kita semua. Mari kami persilahkan Ibu Cim, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Cim. Ya, pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, jangan takut gagal. Di ujung kegagalan ada keberhasilan. Saudara, dalam hidup ini ada dua kemungkinan. Gagal atau sukses atau berhasil. Saya percaya tidak ada orang yang mau gagal, kan? Dalam perjalanan menuju keberhasilan, itu tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan. Ada banyak hal yang membuat kita belajar dari kegagalan. Banyak orang pada waktu mengalami kegagalan, dia menjadi stres, putus asa, ya, mengalami keadaan seperti, aduh aku sudah tidak berdaya lah. Kegagalan itu bisa di dalam membangun rumah tangga, di dalam pernikahan sehingga terjadi perceraian, gagal dalam sekolah, gagal dalam bisnis, gagal dalam berpacaran, macam-macam saudara. Karena dunia ini punya persoalan yang macam-macam yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan waktu kita mengalami kegagalan, terus kita stres, kita putus asa, kita tak berdaya. Saudara, ini adalah keadaan yang paling berbahaya. Waktu kita gagal, terus kita stres, kita putus asa, kita nggak berdaya, kita nggak mampu, kita nangis. Saudara, bahkan kita mundur, ini keadaan yang paling berbahaya.
Karena stres, putus asa, dan lain semua ini akan membawa kita kepada kegagalan yang lebih dalam lagi, dan yang membuat satu lingkaran setan yang membuat kita makin terpuruk dan semakin terpuruk. Saudara, oleh karena itu saudara harus percaya bahwa di tengah-tengah kegagalan ada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kegagalan selalu ada Tuhan. Kalau kita melihat di tengah kegagalan kita ada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bertanya, mengapa kegagalan ini terjadi pada diri. Saudara, lewat kegagalan ini kita akan belajar banyak hal. Dari pernikahan, kenapa bisa gagal? Dalam berpacaran, kenapa gagal? Dalam pekerjaan, kenapa gagal? Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Ayo kita baca Yosua 1 ayat 7-8. Saya sangat suka dengan ayat ini. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Musa kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, perhatikan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dijelaskan di sini, keberhasilan dan keberuntungan itu adalah sebuah perjalanan. Bukan tujuan hidup kita, tapi sebuah perjalanan. Sekali lagi, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tujuan kita itu adalah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu seperti Yesus. Karena dari awal kita diciptakan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Allah. Dan di tengah perjalanan kita menuju ke situ, di tengah perjalanan kita menuju kekekalan itu, saudara, di kanan kiri kita ini adalah jalan. Yaitu ada kegagalan, ada jalan keberhasilan. Saudara, jadi kegagalan dan keberhasilan itu bukan tujuan, tapi perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, perjalanan yang kita tempuh dikatakan pada ayat yang pertama. Kita harus hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Oleh karena itu, Daud senantiasa memohon kepada Tuhan. Dalam Mazmur yang ditulisnya, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiki aku, kenalilah hatiku, ujilah aku, lihatlah jalanku. Karena sesungguhnya, saudara, kita ini bisa melenceng, bisa menyimpang dari jalan yang kekal yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya Daud minta tuntunan Tuhan agar semua yang dilakukannya berada pada jalur yang ditetapkan Allah. Saudara, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain itu bisa sukses, orang ini berhasil. Saudara, karena hidup ini adalah perjalanan, bukan persaingan. Saudara, hidup ini bukan mau cuma menjadi sukses. Banyak orang sukses tapi gagal. Banyak orang sukses tapi menjerit dalam hatinya. Saudara, jangan mimpi keberhasilan itu adalah segala-galanya. Tuhan memanggil kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah segala-galanya buat kita. Oleh karena itu, saudara, kita selalu hidup dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan itu kita harus merenungkan, kita harus mempunyai rencana. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Saudara, kita harus merenungkan. Artinya apa? Kita membuat satu rencana. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati. Artinya tidak cukup berencana, tapi harus bertindak hati-hati. Karena firman inilah kunci segalanya, saudara, yang membuat kita kuat dan iman kita kokoh. Salah satu kunci yang membuat perjalanan kita berhasil, yaitu berani untuk gagal. Banyak orang takut gagal, saudara. Banyak orang yang takut gagal, saudara. Untuk berhasil kita harus berani gagal, saudara. Sukses itu bukan sesuatu yang instan. Kenapa kita takut gagal? Karena kita malu kalau kita gagal. Saudara, yang punya pikiran kalau gagal itu berarti saudara itu orang yang mungkin sudah tidak bisa melakukan apa. Saya mau kasih tahu, di ujung kegagalan kita, di situ terdapat keberhasilan. Sekali lagi, di ujung kegagalan ada keberhasilan. Jadi orang yang takut gagal adalah orang yang tidak pernah berhasil. Banyak orang takut gagal. Saudara, yang perlu kita takut itu yaitu kalau kita ini tertinggal. Kegagalan terjadi waktu kita tidak mau mencoba lagi. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Jadi orang benar itu bukan tidak pernah jatuh. Selama kita mau bangkit, Allah sanggup angkat kita dan beri pengharapan kepada orang seperti ini, saudara. Saya percaya kita lihat Thomas Alva Edison berkata, saya bukan gagal 10.000 kali. Saya membuktikan ada 10.000 cara yang keliru. Ketika saya mengetahui cara yang keliru itu, maka saya menemukan satu cara yang benar dan sungguh-sungguh ia akhirnya menjadi orang yang sukses. Saudara, kadang-kadang kita gagal 1 atau 3 kali. Kita sudah mundur. Saudara, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kita lihat di dalam, saya melihat di Google, sementara ada 6 tokoh dunia yang gagal berkali-kali sebelum dia mengalami sukses. Kita lihat bagaimana Thomas Alva Edison ini, dia seorang yang waktu umur 7 tahun, dia sudah mengalami sakit dan dia pendengarannya tidak jelas. Sehingga akhirnya dia selalu bertanya kepada gurunya dan gurunya menganggap dia bodoh. Satu saat dia di drop out dari sekolahnya, saudara. Dan dia mengalami bagaimana di drop out. Saudara, ibunya mendapatkan surat itu tapi tidak ditunjukkan. Akhirnya dia belajar di rumah. Saudara, dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia menemukan satu rintisan, ya, di mana dia yang dimanfaatkan oleh seluruh dunia. Bola lampu pijar yang menyala menjadi terang. Saudara, ini namanya, saudara, luar biasa. Kita lihat waktu Gideon membentuk 32.000 tentara. Tuhan berkata pada Gideon, terlalu banyak Gideon, pilih saja yang takut dan gentar, suruh pulang. Gideon ikuti apa yang dikatakan Tuhan dengan tidak tahu akibatnya. Dan Gideon berkata, hai prajurit yang takut dan gentar, pulang. Saudara, akhirnya tinggal 300. Jangan pernah takut gagal. Keberhasilan itu ada di ujung kegagalan. Kalau gagal, belajar dari kegagalanmu. Jangan nangis, jangan sedih, jangan putus asa. Saudara, jangan pernah minta Tuhan angkat sama orang didoakan. Jangan minta supaya saya tidak mengalami kegagalan. Saudara. Tapi minta didoakan supaya saya menjadi kuat menghadapi kegagalan. Saudara, Roma 8 ayat 28 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang, kapan tahunya? Sekarang waktu kita melewati proses, kita tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kegagalan. Saudara, oleh karena itu, saya memberikan 4 kunci supaya kita tidak takut gagal. Yang pertama, saudara, ingat hidup ini belum berakhir.
Jadi jangan bilang kegagalan ini akhir dari segala-galanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Artinya masih ada hidup. Tuhan belum selesai dengan saudara. Kalau Tuhan sudah selesai dengan kita, saudara, kita ada di lubang kubur. Karena itu Tuhan masih memproses kita. Karena masih ada hari di depan kita. Kita lihat Ruth, suaminya mati. Tapi dia tidak merasa selesai sebagai seorang janda. Dia ikuti mertuanya Naomi, saudara. Berjalan bersama Naomi. Dan akhirnya dia ketemu Boaz. Saudara, masih ada hari esok. Orang yang merasa gagal, saudara, dia akan lari kemana-mana. Menjadi putus asa, bunuh diri. Karena apa? Dia tidak tahu ada hari esok. Hidup itu masih berlanjut. Hidup itu adalah rangkaian dari peluang. Saudara, yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan tidak berkata menyertai kita sampai minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Tapi Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, karena itu jangan sampai kita menyudahi diri kita. Artinya, selama kita percaya Tuhan menyertai kita, masih ada kasih karunia yang tersedia. Masih ada pertolongan yang tersedia. Masih ada jalan keluar yang tersedia. Masih ada tuntunan yang tersedia bagi kita. Ada orang yang gagal. Stop. Gagal pacaran. Stop. Tidak mau menikah. Ya, marah dan gagal. Stop. Saudara terus mau ngapain, saudara? Percaya Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, Tuhan sanggup mengubah kesalahan kita menjadi kebaikan kita. Coba masing-masing kita, 5 atau 10 tahun yang lalu, kita pernah mengambil keputusan yang salah. Kita merasa bodoh ya, aku nggak ngerti, sayang pada waktu itu aku nggak ngerti. Untung sekarang aku sudah berubah. Coba enggak, aku jadi apa? Saudara, itu artinya Tuhan mengubah kita. Dari yang tidak mungkin, mesti mungkin. Jangan bilang kegagalan itu akhir dari segala-galanya. Saudara, kalau kita tahu Tuhan sanggup mengubah masa depan kita, masih ada harapan, masih ada penghasilan. Jalan sama Tuhan, maka perjalananmu adalah keberhasilan. Yang keempat, kegagalan terjadi kadang-kadang Tuhan ingin kita punya waktu bersama Tuhan. Ingat sering Daud pada waktu mengalami stres berat, dia dikejar-kejar anaknya mau dibunuh. Saudara, dikatakan di dalam Mazmur ada kata Selah, artinya Daud mengambil waktu bersama Tuhan. Daud dikejar-kejar musuh, di situ ada Selah, Daud mengambil waktu bersama Tuhan. Saudara, pada waktu kita mengambil waktu bersama Tuhan, apa yang menjadi kita stres, pikiran stres, Tuhan sanggup ubahkan menjadi kebahagiaan. Oleh karena itu, maju terus bersama Tuhan. Dia ada di depan kita. Dia bersama kita. Dia ada di dalam hidup. Ayo maju terus berjalan. Maka kita percaya di ujung kegagalan ada harapan, ada keberhasilan yang tidak terduga. Semuanya Tuhan sanggup ubahkan. Amin.